Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SPD Kuburuteng, Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SPD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin, 6 Maret 2023. Injil hari ini diambil dari Lukas, bab 6, ayat 36 sampai 38. Kita diingatkan supaya jangan cepat-cepat menghakimi. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami, supaya jangan cepat-cepat menghakimi. Kami mohon, gerakanlah hati kami untuk selalu rendah hati, dan terbuka supaya terjalin relasi saling mengenal, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara sesama. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jangan cepat-cepat menghakimi. Seorang bruder membagi pengalaman yang sangat menarik kepada kami dalam satu pertemuan. Dia mengadakan perjalanan ke satu wilayah yang cukup jauh. Dari wilayahnya ia naik kereta api. Setibanya di daerah yang mau dituju, ia harus turun dari kereta api dan dari situ ia harus naik bis menuju ke alamat yang dituju. Terminal bis cukup jauh dari stasiun kereta api. Dia juga tidak tahu di mana terminal bis dan bagaimana harus ke tempat itu. Dia juga tidak tahu bahasa setempat. Ia mau tanya dalam bahasa Inggris tetapi orang tidak mengerti apa yang dikatakannya. Orang yang lalu lalang di sana menggunakan bahasa daerah. Bruder melihat seorang buta menggunakan tongkat sebagai pemandu jalan. Bruder mau tanya orang itu, tetapi stop lagi. Ragu, jangan-jangan orang buta ini tidak mengerti bahasa Inggris. Tetapi dorongan dari dalam hatinya sangat kuat. Tanya saja. Bruder mendekati orang buta itu. Di mana terminal bis. Orang buta itu suruh bruder untuk naik bajai. Bruder mendekati bajai. Dan orang buta itu juga naik bajai yang sama. Keduanya sama-sama naik ke dalam bajai yang sama. Karena bruder tidak terlalu mengerti bahasa daerah, maka dia coba ngomong dalam bahasa Inggris. Si buta dengan fasihnya menjawabnya juga dalam bahasa Inggris. Bruder jadinya malu dan merasa bersalah karena dia sudah menghakimi dengan pikirannya sendiri sebelum mengerti betul latar belakang orang buta itu.
Ternyata dia tahu bahasa Inggris. Sesudah saling mengenal, keduanya bahagia membagi cerita. Selanjutnya mereka sampai di terminal. Di terminal, justru si buta itulah yang menjelaskan kepada Bruder nomor bis yang harus diambil. Kemurahan hati si buta sungguh membahagiakan Bruder. Tanpa dia, tidak tahu bagaimana kisah perjalanan Bruder hari itu. Perjalanannya jadi penuh sukacita berkat bantuan orang buta. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering pengalaman serupa terjadi atas kita masing-masing. Bahwa kita begitu gegabah menghakimi seseorang sebelum kita mengenal latar belakangnya atau latar belakang persoalan seseorang. Marilah kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru besar itu, guru besar kita, yaitu Yesus Kristus, untuk selalu murah hati kepada sesama saudara, seperti yang sudah ditunjukkan oleh orang buta dalam cerita tadi. Janganlah kita menghakimi, agar kita tidak dihakimi. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menggerakkan hati kita, agar selalu rendah hati dan terbuka, supaya terjalin relasi saling mengenal, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara sesama. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.